streaming at pradio.net. Sobat Pi, yuk masuk di ruang BP. Urusan remaja sekarang, bahas di Pi Radio. Tesya Putri sekarang di ruang BP, urusan remaja sekarang bahas di Pi Radio. Tapi Tesya emang gak mau sendirian karena ini ngebahas sesuatu yang harus sama pakar dari segala pakarnya. Kedatangan Mom Yan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mom Yan, sehat ya? Alhamdulillah, apa kabar Tesya, Sobat Oh baik banget dong. Makanya sekarang itu jadi semangat banget karena sekarang lagi ngomongin tentang kontrak kerja. Emang Sobat Pi ada yang udah kerja? Kan dari SMA, SMK mau menuju supaya ada pilihan kerja apa kuliah. Betul. Pengennya mah kerja, tapi nih kan ada dua nih, kerja di kerja tempat orang atau kerja buka perusahaan sendiri. Hebat kan ya. Tapi kita harus sama-sama tahu kan Mom, yang namanya kontrak kerja itu kan ada undang-undangnya, ada keabsahannya, ada tindak pidananya kalau kita melanggar. Kan serem banget Mom kalau yang begitu Mom. Tapi nih ya, mengulas tentang kontrak kerja yang wajib diketahui yang dilakukan sebelumnya untuk memulai pekerjaan supaya kita tuh menilai keseimbangan antara hak dan kewajiban kita sebagai tenaga kerja. Kan harus juga tuh kita jalanin dan kita harus pahami. Tapi kita juga harus paham Mom, kalau misalnya kita tuh jadi buruh atau tenaga kerja, katanya beda ya Mom. Iya, beda. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai rujukan ya untuk tentang ketenagakerjaannya aja nih Mom dulu khusus ya. Ini yang khususnya. Terus ada buruh, ada tenaga kerja. Terus kita harus bagaimana Mom kalau memahami keduanya? Kalau untuk tenaga kerja itu mereka yang mempunyai keahlian khusus mungkin ya, misalnya di bidang mesin yang operator kayak gitu ya. Kalau buruh mungkin yang pendidikannya gimana ya? Bukan di tingkat S1, S2 begitu ya. Kalau yang buruh masih berarti kita yang baru mau keluar dari SMA, SMK masih dikategorikan buruh dan jadi belum mempunyai keahlian khusus ya gitu. Oh jadi, gitu, ada tingkatannya misalnya ya. Jadi kalau di tenaga kerja itu ada sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi. Berarti anak-anak SMK udah punya sertifikat kompetensi sebelum. Ada. Kalau yang mengikuti ujian khususnya itu untuk sertifikat kompetensinya, misalnya di bidang mesin atau misalnya tata boga gitu. Ada khusus ujiannya gitu. Nah, karena kita udah punya kekhususan itu, berarti merujuknya ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tapi kalau misalnya belum punya, berarti kita kan masih sebagai yang freelancer ya, suka apa ya? Kalau anak-anak sekarang nyebutnya reseller, dropshipper, suka lah ya. Supaya lebih gampang gitu loh, Mom. Mengacunya ke Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi umum ya, kalau perdata itu jadi private, hukum privat reh, artinya hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Kalau hukum pidana kan pertanggungjawaban antara satu subjek hukum dengan negara gitu. Hukum apa yang dianut gitu ya? Bukan, hukum apa yang dilanggar. Nah, kalau private, hukum perdata itu mengatur antara hubungan subjek hukumnya itu dengan sesamanya gitu. Kurang lebih begitu ya bahasa hukumnya. Bukan bahasa umumnya lah ya. Bahasa umumnya. Gitu. Jadi pokoknya kita harus bisa membedakan bagaimana kita menentukan sesuatu yang mau kita pilih karena kita masih dikategorikan buruh kali ya, karena kompetensinya juga masih seputar di sekolah. Udah gitu kita juga harus paham lah ya gimana caranya membedakan kontrak kerja dengan sesuatu yang kita punya. Karena kita harus memenuhi hak dan kewajiban. Nah udah gitu nih Mom, karena saking banyaknya hak dan kewajiban yang harus kita pahami, ini materi pertama yang wajib banget kita ketahui tentang Mom, kontrak kerja apa Mom? Kontrak kerja untuk awalnya itu perjanjian dulu ya. Perjanjian kontrak kerja itu hampir sama dengan perjanjian, tapi untuk dunia bisnis lebih cenderung penggunaan kontrak gitu ya, istilah kontrak. Untuk kontrak kerja itu berarti kan perjanjian antara tenaga kerja atau buruh atau pegawainya dengan pemilik perusahaan.
untuk tenaga kerja ya ruang lingkup bisnis ini ya dengan perusahaan mereka ada perjanjian bersama yang di dalamnya ada pasal-pasal yang menjelaskan tentang kewajiban dan hak dari kedua belah pihak. Apabila dilanggar ada sanksinya. Kalau untuk tenaga kerja atau buruh itu ada serikatnya ya ketika ada permasalahan dari pihak tenaga kerja atau buruhnya dengan perusahaan, mereka diayomi oleh serikat buruh ini. Tidak terjadi kesepakatan antara dua belah pihak, ada mediatornya dari pihak dinas tenaga kerja, dibuatkan berita acara apakah terjadi mediasi atau perdamaian, ataukah masih belum ada kata sepakat, dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial khusus untuk tenaga kerja ya. Kalau di Bandung itu di dekat Monumen Perjuangan yang Telkom ya gitu ya, dekat situ. Nah untuk kita umum yang di luar perusahaan, jadi antara subjek dengan subjek, antara manusia dengan manusia itu perjanjian biasa. Jadi perbuatan hukum antara satu orang dengan orang lain yang mengikatkan diri sepakat untuk melakukan sesuatu gitu ya. Nah untuk perjanjian ini atau perikatan ini yang dijanjikan adalah objeknya harus yang mempunyai nilai. Jadi seperti mobil atau apa ya yang bergerak. Jadi kalau Tessa ada perjanjian sehidup semati itu nggak bisa gitu ya. Aduh Mam, itu beda lagi kayaknya segmennya Mam. Oh ya beda ya. Nah, sekarang dagang-dagang Mam. Dagang-dagang gitu ya. Jadi untuk perjanjian ini ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di buku 3 memang khusus tentang perikatan dari pasal 1000 berapa ya saya lupa. Dari itu, pasal 1000 Mam. Ya 1000. Itu pasalnya sampai 1000. Ya. Kembalian enggak? Banyak Banyak amat ya. Dari 1000 berapa ya sampai 1824 itu khusus tentang buku 3 tentang perikatan. Nah untuk perjanjian ini ada yang lebih spesifiknya, ada di 1313 pasal 1313 KUHP Perdata gitu kan. Jadi pengertian perjanjian itu adalah perbuatan hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain di mana kedua belah pihak ini melakukan suatu hal. Nah, halnya yang tentu tidak melanggar dari sisi undang-undang atau dari sisi ketertiban atau dari norma susila. Jadi memang diperbolehkan secara undang-undang. Yang tidak diperbolehkan misalnya perjanjian senjata tajam gitu ya, tukar menukar senjata tajam atau jual beli senjata tajam atau batu baterai itu nggak boleh gitu ya. Kalau jual beli rumah, jual beli mobil atau handphone ya, barang-barang yang mempunyai nilai uang boleh. Kalau kita masih jual beli penghapus sama pulpen lumayan itu ngambil untung 100 rupiah ya kan. Tapi yang namanya kita kan usaha nggak boleh pesimis ya, masa keuntungan satu perak doang ya, pasti kita ada keuntungan yang lain-lain lebihnya. Apalagi sekarang juga anak-anak generasi milenial. Tasya juga punya teman anak SMA kebetulan ini sepupunya temen yang jualan motor jadi dia tuh punya temen lagi, mungkin dia klub-klub motor gitu, terus jual-jual motor, tapi dia harus tahu kan gimana caranya perjanjian itu ya kan, harus detail, betul. Soalnya kita harus optimis, kita tuh punya usaha tuh walaupun kita reseller atau kita cuman sambungan tangan gitu ya, tapi kita harus juga tahu perjanjiannya kayak apa, di hitam putih lah ya Mom ya, ada tulisannya, betul. Biar jelas gitu ya, betul. Apalagi janjiannya sama orang, kalau sama Tuhan mah beda lagi janjiannya ya. Masih banyak pertanyaan sih yang mau dikasih tahu ke Mom dan mau nanyain banyak banget ke Mom secara Mom konsultan hukum. Manfaatkanlah Sobat Pi sekarang bertanya kepada Mom Yanti di 0811 8155 500 barengan sama Tisha Putri di www.pradio.net. Gaya juara.
Bahasan kita memang masih tentang kontrak kerja Sobat Pi di www.pradio.net Gaya Juara. Masih sama Tisha Putri juga Momian, konsultan hukum kita hari ini di Curhat Bareng saya tuh. Momian, masih tentang kontrak kerja yang sebenarnya kontrak kerja ini adalah sebuah perjanjian tertulis ya. Di garis bawahi dulu nih Sobat Pi ya, perjanjian tertulis. Betapa pentingnya sebuah perjanjian tertulis supaya kita bisa membawa diri kita aman dulu aja ya Mom ya. Bener gak sih? Jadi terlindungi ya karena ada kontrak itu, kesepakatan. Jadi kontrak itu artinya kesepakatan kan, ujungnya itu kesepakatan antara yang mereka membuat kontrak itu. Jadi dalam di hukum perdatanya ketika seseorang atau lebih melakukan suatu perjanjian atau kontrak itu sepakat, artinya mereka harus melaksanakan dari kontrak dan perjanjian itu, dianggap sudah harus memenuhi itu gitu ya, kesepakatan tersebut. Kesepakatan gitu. Hak dan kewajiban masing-masing. Ya. Jadi di istilahnya kumpulan hak dan kewajibannya dari kontrak atau perjanjian itu adalah prestasi. Nah gitu. Kita mau prestasi yang baik atau yang buruk gitu kan ya Mom ya, bisa dipilih tuh kan ya kan. Jadi harus memenuhi prestasi, memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak gitu. Misalnya Tesha dengan saya ada perjanjian jual beli mobil misalnya kan, saya yang punya mobil, Tesha yang mau beli mobil saya. Jadi ada kewajiban Tesha menyerahkan sejumlah uang kepada saya. Haknya Tesha menerima mobil dari saya, berarti itu sudah terpenuhi prestasinya. Tapi ketika mobil sudah saya serahkan, kemudian Tesha membayarnya melalui cicilan misalkannya, tapi ketika jatuh tempo mundur, nunggak. Nah artinya ada suatu prestasi yang tidak terlaksana dari pihak Tesha. Itu namanya wan prestasi gitu. Nah, si wan prestasi itu buruk ya, Mom, bisa ke ranah hukum? Bisa. Jadi kalau ini ranahnya ke hukum perdata, ketika terjadi wan prestasi, saya pihak yang merasa dirugikan oleh Tesha bisa mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri gitu ya. Jatuhnya ke perbuatan melawan hukum gitu. PMH itu ya, PMH. Jadi kalau ada dengar PMH apa sih gitu ya dalam ranah hukum ya, kata kosakata hukum gitu, PMH apa sih? Perbuatan melawan hukum gitu. Jangan sampai tuh ya kan Sofia. Perjanjian yang dibuat itu ada yang secara lisan dan tulisan. Biasanya kalau yang si tulisan ini kontrak kerjanya berlembar-lembar, banyak banget yang harus kita pahami ya. Masing-masing poinnya nggak bisa sekali baca ya nggak sih Mom? Jadi kita harus detail banget apakah kewajiban kita, apakah hak kita. Biasanya kan orang-orang kalau misalnya udah nerima kontrak kerja, asik udah diterima, tanda tangan aja. Padahal nggak dibaca. Padahal di situ tertulisnya banyak sekali ya Mom. Nah pentingnya si perjanjian ini agar supaya kita tuh acuan kerjanya tuh nyaman, dapetin haknya, kewajibannya apa? Dengan memenuhi kewajiban gitu kan ya. Karena banyak banget nih kalau kita mau kerja harus paham kontrak kerja, hak dan kewajiban. Terus juga kita adalah penerima hak. Nah ada istilah penerima hak yang kata Mom tadi, kreditur dan pelaksana kewajiban, debitur. Nah istilah-istilah ini yang harus kita cermati ya. Siapa tahu nanti di kontrak ada tulisan penerima hak, kreditur, debitur. Loh saya ditransfer ya Mom, dapat kredit dan debit. Identiknya kreditur, debitur tuh dengan perbankan ya, uang transaksi uang gitu ya. Jadi kalau untuk di perdata ini ada istilah debitur, kreditur. Jadi kalau debitur itu orang yang harus memenuhi kewajibannya terhadap perjanjian atau kontrak yang sudah disepakati, sedangkan kreditur orang yang berhak menerima kewajiban dari pihak debitur gitu. Jadi kalau misalnya di ranah keuangan atau ya keuangan, jadi mungkin debitur itu yang berhutang dan kreditur itu yang mempunyai piutang, yang berhak menagih gitu. Iya, jadi semuanya harus ada hak dan kewajiban. Dua-duanya juga ya kan, ada sama. hak dan kewajiban sama aja. Mom ada nggak sih yang pernah Mom
telaah dari beberapa kasus nih, misalnya ada nggak yang bisa kita bahas sekarang, misalnya tentang ketenaga kerjaan atau yang katanya Mom ada demo-demo ya sekarang Mom yang bikin macet di area Bandung di tanggal 28 Februari 2020 ini. Nah itu kalau misalnya boleh diulas sedikit sih Mom ya, karena kita kan melihat fenomena alam yang sekarang ya, fenomena manusia. Iya, kan manusia bagian dari bagian dari alam. Iya, bagian dari alam. Salah satu bagian dari alam. Nah katanya nih ada juga demo ketenaga kerjaan yang lagi dibahas ya Mom ya. Ini masalahnya sebenarnya apa sih Mom yang sedang terjadi era-era sekarang ini tentang ketenaga kerjaan? Apakah ini melalui kontraknya apa gara-gara apa Mom? Jadi demo tentang tenaga kerja ini yang barusan saya lewati itu ya, mereka demo tentang rancangan undang-undang yang Omnibus Law. Jadi Omnibus Law tentang cipta lapangan kerja gitu ya. Ada beberapa pasal dalam rancangan undang-undang itu yang dianggap merugikan dari sisi tenaga kerja sebagai gitu. tenaga kerja. Maksudnya ada Omnibus Law ini kurang lebih supaya ada efisiensi ketika ada investor itu ya, penciptaan atau kondisi untuk investasi di dalam negeri kita di Indonesia itu lebih lebih ramping, jadi lebih cepat gitu, tidak harus menunggu lama birokrasinya. Nah tapi ada kaitannya dengan tenaga kerja. Jadi beberapa undang-undang yang terkait dengan misalnya undang-undang tenaga kerja ini disatukan dan ada beberapa yang dihapus. Nah itu jadi maksudnya penyatuan beberapa undang-undang menjadi satu, bahasa umumnya satu tema lah gitu, kurang lebih seperti itu. Nah ada beberapa pasal yang dianggap merugikan dari pihak tenaga kerja gitu atau buruh gitu. Sebenarnya mereka juga aware dengan kontrak kerja mereka kan ya. Jadi kita harus tahu juga apa hak dan kewajiban kita. Kalau kita udah melaksanakan kewajiban, kita juga harus mendapatkan hak. Makanya mereka ini berdemo, mungkin tujuannya baik tapi dengan cara yang luar biasa dan buat macet gitu ya Mom ya. Jadi Sobat Pi, kalau misalnya sekarang lagi kemacetan di beberapa daerah di Kota Bandung, di jalan apa Mom, di dekat Gedung Sate lah ya, dekat Gedung Sate, Merdeka ya. Oke, di dekat Merdeka, terus di mana lagi itu tuh Mom? Wastu Kencana dan daerah-daerah mall itu loh. Iya, Bandung Electronic Center, BIP yang kayak gitu, lagi kemacetan, itu sedang membahas tentang ketenaga kerjaan. Jadi sekarang kita memang harus aware banget apa sih sebenarnya hak dan kewajiban kita, dilindungi kah atau tidak kah, kita harus peka ya Mom ya. Jadi memang tidak hanya khusus kontrak terkait tenaga kerja ini, mau kontrak apapun itu sebaiknya kita baca pasal demi pasal, apalagi kalau ada perjanjian atau kontrak dengan perbankan atau apapun lah itu yang lembarannya itu banyak, berlembar-lembar, itu harus kita baca karena ada beberapa poin kita sebutnya klausa baku yang itu hurufnya kadang kecil-kecil, kita males bacanya, itu harus dibaca gitu ya, supaya nggak jadi salah paham. Nanti ketika di akhir baru menuntut udah ditanda tangan, berarti kan kita artinya sepakat gitu ya, sudah tidak bisa dituntut ya, orang gitu. Udah sepakat, orang disuruh silakan baca dulu, nanti jangan lupa ditanda tangan tiap lembarnya. Biasanya kan kayak gitu ya. Kadang kita nggak nyaman ditungguin, dilihat gitu ya, lagi baca ditungguin terus jadi grogi kan gitu ya. Kita nggak bisa paham. Jadi pasal-pasalnya juga memang kata-katanya beribet gitu ya. Jadi emang harus dipahami. Jadi sebaiknya sebelum menandatangani suatu kontrak atau perjanjian yang jumlahnya nominalnya punya besar gitu ya, pasalnya banyak, berlembar-lembar, sebaiknya dibaca terlebih dahulu gitu. Apalagi nilainya besar ya gitu. Apalagi kita dapat gajinya besar, itu harus tanda tangannya bener-bener. Soalnya kan yang dapat gaji besar itu berarti kewajibannya juga banyak ya Bung ya. Nah kita juga bakal ngebahas pada saat kita menandatangani kontrak kerja atau perjanjian, biasanya akan disertakan materai. Biasanya materai 6.000 tuh Mom. Ya 6.000 untuk sejumlah di atas berapa
berapa juta Juta ya kan? ya, saya lupa lagi gitu ya. Nah, berarti kalau yang kayak gitu kita bahas setelah segmen Oh, yang berikut oke. ini ya, Mom ya. Oke. Karena bahasannya panjang tentang materai atau kontrak kerja juga perjanjian. Jadi Sobat Pi, stay streaming at www.pradio.net gaya juara. Urusan remaja sekarang bahas di Pi Radio. Waktunya buat kamu nih Sobat Pi di 0811 8155 500 yang mau ikutan curhat bareng saya tuh, ngomongin tentang perjanjian. Karena hubungan satu sama lain dalam masyarakat itu nggak bisa lepas yang namanya dari perjanjian. Nah, si perjanjian ini antara dua pihak atau lebih, melainkan bisa sampai perusahaan ya yang sifatnya Iya. banyak. Badan Terus hukum. badan hukum sama perseorangan itu yang namanya gitu kan harus ada perjanjian dong. Dan perjanjian tertulis itu namanya kontrak ya Bom ya. Yup. Ada syarat-syaratnya juga dong pasti Ya. untuk menjadi syahnya itu si perjanjian ya. Ya. Apa aja tuh Mom? Di dalam undang-undang diatur bahwa syarat syah untuk suatu perjanjian itu ada dua, syarat subjektif dan objektif. Terkait syarat subjektif berarti tentang orangnya gitu ya. Yang pertama bahwa untuk melakukan suatu perjanjian orang itu harus cakap, bukan cakep ya. Cakap maksudnya cakap untuk memberikan keputusan gitu ya, betul. bijaksana, bukan Iya, ganteng. bukan ganteng, bukan cakep gitu ya. Jadi yang ganteng harus bikin perjanjian sih ya. Yang cantik juga dong Mom. Aku harus bikin perjanjian dong Mom. Karena aku cantik. Pede banget. Ayo lanjut. Yang kemudian yang kedua adalah sepakat. Jadi kalau tidak sepakat Ya tidak mana aja ya. tidak syah perjanjiannya. Jadi itu poin utamanya, cakap menurut undang-undang. Artinya di sini bahwa ada batasan ya kalau untuk dianggap cakap itu bisa dengan dewasa. Nah, dewasa dalam artian hukum apa namanya? Pidana. Perkawinan dulu lah. iya, Kita kemarin belajar ya. perkawinan. Hukum perkawinan dianggap dewasa ketika umur 19 tahun yang terbaru ya, atau sudah menikah. Untuk undang-undang perlindungan anak beda lagi. Untuk undang-undang hukum perdata 21 tahun gitu. Banyak bedanya ya Banyak, Mom, ya. jadi Tapi kalau tergantung mau yang anak SMA SMK mau ngelaksanain kontrak kan bagaimana Mom? Berarti masih di bawah batas 21. usia. Nah, jadi dianggap belum cakap karena pertanggungjawabannya mungkin nanti ya. Atau tapi kalau ketika umurnya masih 17, 18, 19 tapi sudah menikah, itu dianggap cakap. Nah, terus Kan kita belum menikah, Mom, jadi baru keluar. anak sekolah itu masuknya ada apa ya, wali gitu ya. Oh, kontrak wali khusus kali ya. Wali ya, mereka ada wali atau ada pengampu ya untuk anak-anak yang di bawah umur gitu. Jadi memang bisa tanda tangan tapi ada walinya gitu ya. Karena untuk pertanggungjawabannya dianggap mereka belum bisa sepenuhnya melaksanakan Tanggung jawab itu. jawab atau pola pikirnya gitu Oh kan iya ya, iya gitu. ngerti. Biasanya kalau anak-anak magang juga kan yang tanda tangan kan walinya, wali kelasnya. Ada wali kelasnya, ada orang tuanya. Ada orang Saya juga tuanya. gitu kan ya, bahwa anaknya bersedia Dipekerjakan. ditempatkan. Dipekerjakan. Ini orang tua benar. ikut tanda tangan. Iya betul Pakai betul mat- betul. Iya, Pakai betul. materai. Nah, si materai itu juga harus kedua-wajib ya. Mm-mm. Terus karena harus dewasa, terus ada perjanjiannya apalagi Mom, orang yang diharuskan. Itu ya, di syarat subjek itu selain cakap di mata hukum namanya, kemudian sepakat itu artinya antara kedua belah pihak menyetujui apa yang diperjanjikan, apa namanya, di dalam perjanjian itu. Sepakat artinya ketika sudah terjadi kesepakatan, di sanalah mulai ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kemudian syarat objektifnya itu terkait dengan objek yang diperjanjikan. Harus ada sesuatu hal tertentu. Artinya bahwa yang diperjanjikan itu objeknya harus jelas. Misalnya mobil jenis A, nomor plat sekian-sekian, tahun sekian-sekian, harus jelas gitu. Jadi jangan ada perjanjian hati ya di dalamnya. Aduh, Itu nggak jelas gitu kan ya. Emang gak jelas emang Mom. Ini bahas yang lain aja. Emosi. Kemudian syarat objektif itu adalah
sesuatu atau kausa yang halal gitu ya dalam bahasa hukumnya. Artinya yang diperjanjikan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang gitu. Misalnya perjanjian jual beli manusia gitu ya, TPPO ya, gitu. Tindakan penjualan manusia itu ya, itu nggak boleh ya. Yang konotasinya jual beli manusia itu bisa organ atau jadi seks komersil, prostitusi gitu ya. Aduh, wow, nggak ada perjanjiannya lah, nggak usah gitu-gitu mah, itu masalah hati. Amit ya. Jangan. Terus udah. Oh udah, jadi 4. ada 4 dari 2 subjektif dan 2 objektif. Selain betul. kita cakap, kita juga harus sepakat, Iya. ya kan? Nah, untuk ketika Perjanjian ribet gini. Perjanjian yang memenuhi tidak memenuhi syarat subjektif itu dapat dibatalkan. kalau yang tidak memenuhi syarat subjektif. Dapat dibatalkan. Dapat Artinya dibatalkan. misalnya tadi syarat subjektif itu Cakap dan sepakat misalnya. Nah, ketika tidak terjadi kesepakatan misalnya, tidak yang menandatangani salah satu pihaknya di bawah tekanan atau dalam kondisi sakit. Oh, pantesan bawahnya tuh suka ada saya menandatangani di bawah ini Betul. dengan Keadaan sehat walafiat, iya. sepenuhnya sadar. Nah, iya itu pantesan. Nah, Berarti itu salah satunya. Jadi unsur ketika ya, unsur ketika terbukti nanti salah satu pihak dalam tekanan atau dalam kondisi tidak sehat dan sebagainya, itu dapat dibatalkan perjanjiannya karena tidak memenuhi salah satu syarat itu. Itu mutlak itu ya, syarat subjektif. Kemudian ketika tidak terpenuhi syarat objektif, kalau tadi dapat dibatalkan, ketika tidak memenuhi syarat objektif dapat batal demi hukum. Jadi hukumnya tidak berlaku. Ya, jadi batal demi hukum itu otomatis ketika syarat objektif itu tidak terpenuhi, udah nggak ada perjanjian sama sekali gitu. Oh, jadi langsung hapus. Oh, langsung. Jadi misalnya kalau nih HP-nya nggak jelas nih merek apa, tipe apa, pokoknya jual HP aja. Berarti emang udah gagal aja, di situ nggak bisa. Udah nggak aja. bisa gitu. Nggak Jadi bisa bisa memenuhi syarat-syarat yang Objektif. subjektif atau objektif, karena tidak sepakat iya, terus barangnya tidak jelas, itu udah 2 unsur yang kena gitu ya, boleh tidak terjadi perjanjiannya gitu. Oke, berarti ini masalahnya bukan hati ya, Sobat Pia. Ini ada wujudnya. Soalnya kalau hati nggak ada wujudnya. Nah, berarti kita juga harus paham nih syarat subjektif dan objektif. Kalau subjektifnya harus cakap, dewasa, ya, sesuai dengan usianya. Kalau di bawah umur kita biasanya pakai wali atau enggak, pokoknya yang mewakili begitu ya, yang lebih dewasa pastinya. Terus kalau nggak sepakat ini bisa dibatalkan kalau misalnya kita dalam keadaan tidak sadar. Karena kalau nanda tangan masa iya nggak sadar, ya kan? Harus ada saksi juga. Harus ada saksi. Bener. Karena minimal 2 orang. Kita juga harus nanda tangannya rada banyak ya kalau kontrak kerja, apalagi hubungan internasional. Nah, untuk kontrak yang melibatkan pihak asing. Nah, itu ada ketentuan lain. Jadi Banyak, ya. ada lagi gitu. Jadi terkait kontraknya menggunakan bahasa mana? Oke. Gitu ya. Jadi harus sepakat dulu bahasanya pakai yang mana nih. Oke. Biasanya kalau untuk bisnis itu Tergantung bisnisnya di mana gitu ya. ya bisa, tapi umumnya sih pakai bahasa universal, bahasa Inggris gitu, atau 2 bahasa misalnya dengan Indonesia, misal pihak Indonesia jadi Inggris dengan Indonesia gitu. Harus dibaca juga nih, siapa tahu Sobat Pini, teman-teman SMK biasanya pengen banget kerja di luar negeri. Soalnya aduh kayaknya enak dikerja di luar negeri, bisa langsung kuliah bla 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 gitu. Tapi juga harus tahu kontrak kerjanya kayak Iya, apa. bahasa dari segi bahasanya. Kemudian ketika terjadi sengketa di perjanjian itu, adakah kesepakatan akan diselesaikan di mana sengketanya? Oh, perjanjian itu akan diselesaikan di mana apabila ada ketidaksesuaian gitu. Oh, ya. Apalagi melibatkan pihak asing gitu. Aduh, kan ya. Nah, iya. ketika misalnya kita berada di negeri orang,
menggunakan misalnya hukum negeri orang tentu berbeda dengan hukum kita di Indonesia. Ribet ya. Ya contohnya misalnya tenaga kerja wanita kita di Arab Saudi, di Dubai segala macam. Nah itu kan menggunakan hukum daerah setempat gitu ya. Benar-benar. Makanya ada hukum panjung, contohnya itu ya, kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi harus menyesuaikan nih mau pakai hukum yang mana nih kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam gitu kontraknya. kan ya. Tapi mungkin posisi tawar yang lebih tinggi yang memberikan kerja dari pihak Arab Saudi atau Jepang misalnya, mungkin ya menggunakan yang pasti menggunakan hukum sana. Harus hukum ngerti luar. juga Iya, hukum betul, sana ya. betul. Makanya hukum-hukum di Indonesia itu kan ya memang berbeda dengan hukum-hukum yang lain. Jadi harus dimaklumi ya. Betul. Terus nih Mom, banyak juga kontrak tapi bukan hanya kontrak kerja. Kita yang pengen beasiswa juga berarti harus dong memahami kontrak-kontrak tersebut ya. Gak cuman buat yang kerja, tapi kalau ada yang mau beasiswa nih. Betul. Ada kan apa namanya, bukan investor, apa Mom? Supporter. Kok supporter? Supplier bukan supplier, apa namanya? Yang membiayai kita untuk beasiswa apa Mom? Ya itu Sponsor Mom. sponsorship. Aduh. Aku lupa ingat. Sponsorship. Yep. Iya pokoknya ada sponsor, kita juga ada perjanjian sama sponsor buat kemana gitu ya, mau di dalam negeri atau di luar negeri. Harvard misalnya. Iya, amin. Atau mau di Wuhan kalau udah beres. Kalau udah, aku jadi deg-degan ngomong. Aduh. Pokoknya Wuhan aja pulang semua. Tapi kan mau dimanapun berada, Iya. yang penting mah gimana kesepakatannya. Iya. Karena pihak Indonesia juga nggak akan membiarkan kalau kita dikirimkan ke luar negeri, betul Mom. Iya. Makanya harus ada perjanjiannya ya. Nah Sobat Pi, tadi juga Tisha lupa mau ngobrolin tentang yang namanya kenapa sih kalau tanda tangan tuh harus ada materainya. Katanya ada materai 6.000. Yang kata Mom tadi materai 6.000 kalau transaksinya di atas 1 juta ya? 1 juta, mohon maaf ya, kita pokoknya yang lebih ya gitu kan. Untuk di bawah itu 3 juta, 3.000 gitu. Ada materai 3.000 dan materai 6.000. Tapi kebanyakan pakainya 6.000 ya gitu, lebih untuk mencakup ininya yang lebih besar gitu. Nah di masyarakat banyak beranggapan misalnya kwitansi atau apa, harus tempelin materai gitu ya. Kalau nggak sah perjanjiannya. Nah itu kita perbaiki bahwa materai bukan syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak. Tadi syaratnya udah jelas ya, ada syarat subjektif dan objektif. Iya, nggak ada syarat, ada itunya nggak kan. ada Materai harus pakai materai 6.000 enggak ya? Yang dijilat dulu baru tempel. Itu kayak pes banget gitu ya. Mantap banget gitu. Nah, jadi materai adalah merupakan bukti bayar masyarakat atau warga sebagai warga negara, bukti bayar pajak kepada kas negara. Nah, bayar pajak kepada itu. kas negara karena kita warga negara yang wajib pajak ya. Karena setiap perjanjian mungkin ada nilainya kan ya, bukan mungkin, pasti ada nilainya. Nah, itu kita harus bayar pajak. Apalagi misalnya perjanjian antara developer dengan konsumennya membeli suatu rumah 1M misalnya kan. Nah, itu ada kena pajak. Nah, bukti materai itu juga merupakan salah satu alat bantu kesepakatan gitu ya. Ya, yang merupakan pajak dari transaksi perjanjian itu. Diberikan kepada negara. Nah, ketika kontrak itu sudah dilampirkan atau ditempelkan materai, artinya bahwa perjanjian itu syah dan diakui sebagai alat bukti ketika suatu akhir nanti ada kejanggalan sedikit pun ya, atau sengketa atau uang prestasi, itu merupakan salah satu alat bukti yang sah gitu ya, diakui karena sudah ada pembayaran pajaknya ke negara. Jadi gitu. supaya si kontrak itu, perjanjian itu diakui oleh negara, makanya harus ada materai. Iya. Bukannya materai itu bisa membawa apa namanya? Ini udah dari materai berarti kita harus ke pengadilan gitu, bukan sebagai itu juga. Bukan. Tapi ini adalah salah satu alat bukti bayar pajak. Materai itu adalah untuk bahwa sudah menunjukkan kita sudah bayar pajak ke negara. Tapi ketika ada nanti sengketa, itu bisa menjadi salah satu alat bukti yang kuat ya, gitu ya, kuat karena untuk bilang ke ini bahwa ada kejanggalan dari ya. perjanjian ini gitu ya. Nah, ketika misalnya perjanjian itu yang tanda tangannya tidak hanya satu orang, misalnya ada 10 orang A B C D E di dalam satu form itu.
apakah materinya juga harus 10 ditempelkan? Oh, Waduh, wow. penuh banget ya. Iya, Mom. Gitu ya. 6.000 kali 10. Mahal. Iya. Tidak mesti harus semuanya yang ditempelkan. Cukup hanya satu materai yang ditempelkan di nanti ketika membubuhkan tanda tangan, apakah di nomor urut 1 atau nomor urut 5 atau Penanggung nomor jawab lah ya. 10, ya manapun bisa yang tanda tangan. Jadi kadang suka ada yang gini kan, yang saya nomor 5 materinya di nomor 1, saya nggak dianggap dong nanti gitu, padahal nggak seperti itu ya. Jadi tetap sah gitu ya, mau di nomor 1 ditempelnya tanda tangannya, atau di nomor 5, atau yang di paling bawah, boleh dimanapun gitu. Dimanapun, karena Tetap itu ya. mewakili Iya, tetap ya bayar pajak betul. untuk keseluruhan. Betul. Sok we, kalau mau materai semuanya bayar pajak aja semuanya ya. Ya udah nggak apa-apa tuh ya, ngabis-ngabisin materai aja. Udah tahu materai mahal ya. Jadinya maaf pedagang materai. Makasih loh Mom. Sekarang ini udah detik-detik terakhir Mom. Udah mau jam 6. Aduh, padahal ini masih banyak yang kalau udah cerita tentang perjanjian, kontrak yang hubungan tentang manusia, aduh kayaknya kurang banget ya. Iya, karena masih kurang banyak. Dan pasti Sobat Pi juga masih banyak pertanyaan. Boleh langsung menghubungi Mom di Instagram. Di follow love, like, share dulu. Instagramnya apa Mom? @primayanti. Jangan lupa huruf apa Mo, ada Prima 4 apa gimana? Lupa ya. Lupa sendiri. Prima Y4 NTI. Oh, Primai 4 NTI. Oke, Mom. Soalnya ada angkanya gitu ya. Oke, jangan lupa di love, like, share. Kalau mau tanya-tanya boleh banget di DM aja Momnya. Mom, bantuin aku ini gimana, Mom? Atau ada pertanyaan tentang hukum-hukum. Boleh kalau ada apa namanya tuh, Mom? Ujian ada pasal segini, nanya aja, Mom. Pasti apa? Soalnya udah ngolotok di luar batok. Oke, Mom, tentang perjanjian ini, kesimpulan dari segala kesimpulan hari ini tentang pentingnya sebuah perjanjian adalah jadi saya lebih menitik beratkan ketika kita membuat suatu perjanjian, alangkah baiknya kita baca pasal demi pasal, jangan sampai ada klausa. klausa itu adalah apa ya? bagian poin Poin-poin dari atau pasal dari perjanjian itu yang nantinya akan merugikan salah satu pihak gitu ya. Pada umumnya masyarakat ini aja langsung tanda tangan tuh, setujulah, sepakat gitu. Bacanya di lembar pertama aja sama gitu. terakhir Sama yang terakhir tanda sama tangan. nominal biasanya. Yang dilihat yang nominalnya gitu. Padahal ada klausa-klausa yang harusnya ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada umumnya kalau ketika kita ada perjanjian kontrak yang kita sudah disodorkan pasalnya langsung, tinggal tanda tangan. Nah, itu sebaiknya harus dibaca ya, karena memang harusnya perjanjian itu ada sepakat dulu gitu ya. Kalau kita nggak sepakat dengan pasal itu, kita jangan tanda tangan gitu ya. Nanti akan merugikan di kemudian hari. Kemudian yang pentingnya lagi, memenuhi syarat tidak suatu perjanjian tersebut. Tadi ada syarat subjektif dan objektifnya gitu. Syarat subjektif tadi cakap dan sepakat. Objektifnya adalah hal tertentu itu harus jelas, nominalnya berapa mungkin ya. Terus spesifikasi misalnya mau barang atau apa, pokoknya harus lengkap. Terus hal-hal yang dijanjikan juga nggak boleh menentang hukum. Iya, ya, undang-undang. Undang-undang. 100 buat Tesya. Iya, nyontek. Bukan nyontek sih, nyatet Mom. Ini ngerangkum tahu. Iya. Itu yang penting ya. Kemudian objeknya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku di Indonesia gitu. Jadi semuanya pokoknya kalau mau kerja atau mau menerima beasiswa sekalipun, ya kan sekarang lagi gencar-gencarnya nyari beasiswa, soalnya ada yang mau kerja, ada juga yang mau kuliah. Kalau kuliahnya pengen gretongan jadi nyari beasiswa. Iya, sponsorshipnya. nyari Iya, kebetulan sponsor. tadi juga saya baru ingat siang tadi saya dapat telepon, masuknya sih cyber law, tapi ya itu dia, dunia maya itu tidak terbatas itu, jadi kita emang susah menyaring, mengontrolnya. Jadi ada teman saya yang mau transaksi online dengan menggunakan, dia mungkin dari pihak penjual gitu ya, tadi belum terlalu detail, menggunakan suatu aplikasi yang diciptakan dari perusahaan luar Amerika kalau nggak salah ya gitu kan. Dijanjikan di situ masih gratis aplikasinya untuk tempo waktu tertentu.
ketika dia coba aplikasi itu ternyata kurang pas menurut dia untuk digunakan, di cancel lah itu ya aplikasinya, karena gratis nggak masalah dong gitu ya. Tapi setahun kemudian datanglah tagihan dari non jauh sana, negara sana, harus bayar sekian US gitu ya. Kalau dihitung-hitung kurang lebih 300 juta. Dari mana Mom itu uangnya? Uang semua ya? Uang semua itu bukan daun gitu ya. Dia bingung, dia nggak ngerasa itu harus bayar karena di aplikasinya dijanjikan gratis gitu kan ya. Harus bagaimana gimana ya, itulah ya namanya dunia maya. Kesepakatannya kayak apa gitu ya, nggak dia mungkin juga nggak terlalu detail. Nah itu jadi ada masalah. Jadi emang harus hati-hati gitu ya. Harus hati-hati apapun perjanjiannya, mau kerja, mau beli sesuatu, mau jual sesuatu, pokoknya kamu itu dengan adalah, hati juga harus hati-hati. Barang itu hati ini juga punya harganya, jadi harus ada kesepakatan. Nikah aja juga ada perjanjian loh ya, perjanjian pranikah. Nah itu ayo. dia. Raffi Ahmad sama Nagita Slavina itu ada perjanjian pernikah. Loh kok jadi jadi bahas Ya kurang lebih itu ya kesimpulannya. Jadi tetap hati-hati. Bahwa kita adalah subjek hukum, bahwa ketika kita menjadi subjek hukum melakukan suatu perbuatan hukum ada konsekuensinya. Itu dia Momian 2020. Makasih banyak Momian. Sama-sama. Nanti kesimpulannya Bang Altesia bahas lagi setelah Momian yang mungkin mau pulang atau mau kemana istirahat ya Mom. Karena sekarang udah mulai waktu-waktunya weekend. Pasti Mom punya rencana ke depannya untuk weekend bareng keluarga. Mana Mom? Kayaknya ini di rumah Mom. Bersih-bersih rumah ya. Selamat bersih-bersih rumah. Happy weekend ya Mom. Thank you Tesya, Sobat Pi dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Thank you Mom. Hati-hati di jalan ya Mom. Sobat Pi Bye-bye. masih stay streaming di www.pradio.net kayak juara. Stay streaming at pradio.net.